أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di program MDI MTP, yaitu Kisah Teladan di bulan Ramadan. Hari ini Ibu hendak menceritakan kisah para nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang memiliki kesabaran luar biasa dalam berdakwahnya. Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memiliki nama asli yaitu Abdul Ghaffar atau Yashkur, yang merupakan anak dari Lamik bin Mata bin Idris alaihissalam, yang mana berarti Nabi Nuh alaihissalam ini merupakan keturunan ketiga dari Nabi Idris alaihissalam, dan juga merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang lahir di kota Nahrawain yang ada di Irak. Nabi Nuh memiliki 4 orang anak. Yang pertama ada Sem, Ham, Yafet, dan Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan gelar kenabiannya pada saat ia berusia 450 tahun. Dan Nabi Nuh merupakan nabi dengan umur yang paling panjang di antara nabi-nabi yang lainnya, yaitu 950 tahun. Pada saat beliau berumur 450 tahun, beliau diutus menjadi seorang nabi melalui malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia yang tampan, sampai Nabi Nuh pun terkesima melihat ketampanan dari malaikat Jibril itu. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Nuh alaihissalam sembari memberikan Nabi Nuh alaihissalam itu jubah kebesaran dan sorban kemenangan. Lalu sembari melilitkan sorban kemenangan kepada Nabi Nuh alaihissalam, malaikat Jibril pun berkata, "Berilah peringatan kepada musuh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Darmasyil." Darmasyil merupakan keturunan keempat dari Nabi Adam alaihissalam, yang mana Darmasyil ini adalah orang pertama yang membuat arak lalu meminumnya sendiri. Awal masa berdakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, ia diberikan cobaan oleh Allah secara berliku-liku dan bertubi-tubi. Yang pertama, ia mendapatkan keluarganya yaitu berada di jalan yang sesat. Lalu bukan hanya itu, tapi setelah 5 abad ia berdakwah atau 500 tahun ia berdakwah, ia hanya mendapatkan 70 atau 80 orang pengikutnya yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata pengikut Nabi Nuh ini adalah dari kalangan yang rendah, bukan kalangan petinggi. Maka para petinggi pada zaman Nabi Nuh itu menganggap rendah Nabi Nuh karena dia merasa derajatnya lebih tinggi dari Nabi Nuh alaihissalam.
Bukan hanya menganggap dirinya lebih tinggi dari Nabi Nuh alaihissalam, ia selalu mengolok-ngolok Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya. Ia mengejek-ngejek, mengolok-ngolok. Dia berkata bahwa untuk apa mengikuti ajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Bukan hanya dari petinggi-petinggi yang ada pada zaman Nabi Nuh, tapi ternyata istri bahkan anaknya yang bernama Kan'an itu ternyata berbohong bahwa ia telah mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam bahkan tidak tahu bahwa istri dan anaknya Kan'an itu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi atas kehendak izin Allah, ternyata Allah menampakkan bahwa istri dan anaknya Kan'an itu telah berada di jalan yang sesat. Maka istri dan anaknya Kan'an tidak segan-segan dan terang-terangan untuk membenci apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ini. Nah, Nabi Nuh alaihissalam walaupun sudah diejek dan diolok, ia tetap sabar dalam menjalankan dakwahnya. Sampai ada salah satu orang yang kaya mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa ia hendak memasuki ajaran Nabi Nuh alaihissalam asalkan beliau mengusir para pengikutnya yang miskin. Tentu Nabi Nuh alaihissalam menolak permintaan dari orang kaya tersebut. Karena Nabi Nuh alaihissalam menolak permintaan dari orang-orang yang kaya itu, maka jengkellah hati dari orang kaya tersebut. Ia mengatakan bahwa, karena kamu telah membantah perkataanku, maka berikanlah azab kepada kami jika kamu benar-benar orang yang benar. Lalu Nabi Nuh alaihissalam menjawab perkataan dari orang kaya tersebut. Beliau mengatakan bahwa hanya Allah lah yang memberikan azab kepadamu jika Dia menghendaki. Dengan demikian keterlaluannya kaum Nabi Nuh itu mengingkari ajaran Tuhan, mereka bahkan mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang yang bodoh dan yang gila. Namun, Nabi Nuh sebagai utusan Allah tetap melaksanakan tugasnya dan orang-orang yang kafir itu tetap keras menentangnya sampai mereka mengatakan bahwa sungguh jika kamu masih tidak berhenti berdakwah, maka kami akan merajammu dengan beramai-ramai. Setelah dakwah yang disampaikannya menemui jalan buntu, maka Nabi Nuh alaihissalam itu berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas permukaan bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam dengan memberi petunjuk agar Nabi Nuh membuat kapal atau bahtera yang sangat besar, yang nantinya akan membantu Nabi Nuh alaihissalam terbebas dari azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para orang-orang yang kafir yang telah mengejek-ngejek Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh tidak segan-segan untuk melambat-lambatkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh dengan cepat langsung memanggil pengikutnya untuk membuat bahtera yang sangat besar. Bahtera yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam memiliki kisaran panjang 550 meter dan lebarnya itu selebar 275 meter. Nah, kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh ini bukan hanya 1 sampai 1 bulan aja dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, tetapi bahkan 40 tahun Nabi Nuh alaihissalam ini membuat bahtera yang sangat besar untuk melindungi para pengikutnya dari azab yang nantinya akan diberikan kepada para orang-orang kafir tersebut. Selagi Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya membuat kapal di atas bukit, orang-orang kafir terus mengolok-olok dan mengejeknya. Dia berkata bahwa, "Lihat, Nuh semakin gila saja. Masa kemarau begini yang membuat bahtera yang besar seperti itu di atas bukit lagi."
Tetapi setelah mendengar ejekan dari orang-orang kafir itu, tidak membuat hati Nabi Nuh itu gentar untuk berhenti membuat kapal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Nuh alaihissalam telah membuat kapal atau bahtera yang sangat besar, Nabi Nuh mendapatkan pertanda atau tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tiba-tiba muncul sebuah air dari tungku api yang berada di dapur milik Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mendapatkan pertanda itu, Nabi Nuh alaihissalam lalu memanggil pengikutnya secara berpasang-pasang, dan hewan-hewan juga secara berpasang-pasang untuk masuk ke dalam kapal atau bahtera yang telah dibuat Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh alaihissalam ini telah memasukkan pengikut dan hewan-hewannya secara berpasang-pasang, tak lupa Nabi Nuh alaihissalam mengajak istri dan anaknya Kan'an untuk masuk ke dalam bahteranya untuk melindungi diri dari azab yang nanti diberikan oleh Allah. Tetapi istri dan anaknya tidak menghiraukan itu. Dia bahkan mengolok-olok, bahkan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam ini adalah seorang pendusta. Tidak berapa lama, langit yang awalnya begitu cerah tiba-tiba mendung dan berubah menjadi hitam, dan tampak tebal sekali awannya. Lalu diiringi dengan hujan yang lebat, dan air yang berada di dalam bumi memancar ke permukaan. Hujan yang turun dengan lebatnya ini baru pertama kali turun seperti ini di permukaan bumi, bagaikan dicurahkan dari atas langit. Belum pernah ada hujan turun selebat itu. Rumah-rumah mulai terendam air, angin kencang, dan badai menambah kepanikan semua orang. Dari kejauhan, Nabi Nuh alaihissalam melihat salah seorang anaknya, yaitu Kan'an. Kan'an sedang berlari menuju puncak gunung, dan Nabi Nuh langsung memanggil anak itu. "Hai anakku, kemarilah, naiklah kamu ke dalam kapalku, maka kau akan selamat." Tapi Kan'an menolak dengan keras, yaitu, "Tidak, aku akan berlari ke atas bukit di sana, dan aku pasti akan selamat." Lalu Nabi Nuh alaihissalam langsung menjawab, "Anakku, pada hari ini tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya dari azab Allah." Tapi Kan'an dengan sombongnya terus berlari. Ia tak menghiraukan panggilan dari ayahnya. Ia mengira banjir itu hanya bencana alam yang biasa saja, yang mungkin saja akan mereda. Itu pikiran dari Kan'an. Tetapi karena Kan'an tidak mau mengikuti ajaran dari Nabi Nuh alaihissalam, dan ia lebih suka hidup bersama orang-orang yang kafir, karena itu ia tidak mau menumpang kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh merasa terenyuh. Bagaimanapun, Kan'an adalah putranya sendiri. Maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Kan'an bisa diselamatkan. Namun Allah menolak permintaan Nabi Nuh alaihissalam, sebab Kan'an itu walaupun seorang putra dari Nabi Nuh, tetapi ia adalah anak yang durhaka dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan suatu riwayat, kapal atau bahtera yang dinaiki Nabi Nuh alaihissalam ini terombang-ambing di air selama berpuluh-puluh hari lamanya. Sesudah banjir itu mereda, maka Nabi Nuh memperintahkan untuk ikutnya dan hewan-hewan untuk keluar dari bahteranya. Dengan demikian, binasalah orang-orang kafir yang menentang Nabi Nuh alaihissalam, dan sekarang hanya para pengikut Nabi Nuh alaihissalam saja yang menempati bumi sebagai penghuninya. Demikian kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, dan hikmah yang dapat kita ambil adalah kesabaran dari Nabi Nuh alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya dan dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.